MDmer semua, selamat datang di podcast Boleh Tahu? Ya boleh. Ya boleh lah. Oke, MDmer semua mungkin masih asing sama wajah host baru di sini. Perkenalkan, aku Firda. Aku akan membawakan kegiatan podcast pada hari ini. Tentunya bisa kalian lihat semua, aku milenial kan ya. Milenial Gen Z penuh dengan keceriaan gitu ya. Karena hari ini kita akan membahas seputar info menarik dan berkaitan dengan pekerjaan yang diminati oleh banyak orang, khususnya Gen Z dan milenial. Oke, tentu aja di sini aku tidak sendiri. Aku bersama rekan dari pekerjaannya yang nanti akan aku spill ke teman-teman semua. Perkenalkan, di sini ada Salma. Halo. Hai Salma. MDmers. Halo Kak Firda. Halo, apa kabar Salma? Baik, alhamdulillah Kak. Ih, ceria banget ya. Kalau kita ngomongin tentang pekerjaan yang diminati sama milenial dan Gen Z, tentunya ada passion untuk mengerjakan itu semua ya Salma. Jadi Salma di sini kelihatan segar, semangat, nggak yang kayak pekerja-pekerja yang pada umumnya yang males dan lain-lain. Karena passion ya Salma ya. Betul, passion. Mungkin teman-teman di sini udah pada bingung atau kepo gitu Salma, apa sih yang dikerjain Salma? Boleh dikasih tahu ke teman-teman semua? Oke, thank you Kak Firda. Sebelumnya kayak halo semuanya teman-teman MDmers. Kenalin aku Salma dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Firda ya, sorry Kak. Seputar pekerjaan aku ya Kak Firda ya. Mungkin spill dikit, highlight apa? Kamu tuh siapa gitu? Oh gitu, aku tuh clue-nya adalah Ya, boleh clue-nya aja dulu. suka scrolling sosmed. Suka scrolling sosmed. Berarti berkaitan dengan sosmed dong. Betul, tentunya. berkaitan dengan Ih, sosmed. seru banget. Ini pasti pekerjaan yang sangat diminati teman-teman semua ya. Yang Betul. katanya scrolling doang tapi dapat cuan. Bener nggak Kak? Betul, scrolling doang dapat cuan. Biasanya nih yang millennials dan Gen Z nih ya, itu seneng banget sih sama pekerjaan-pekerjaan kayak gini. Wow, boleh di-spill dong Kak nama pekerjaannya dulu sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut ke dalam berkaitan dengan pekerjaan ini. Oke, Disebutnya boleh. apa tuh Kak yang scroll-scroll Disebutnya sosmed? bukan konten creator tapi kayak konten creator juga. Oke. Iya, jadi namanya adalah sosmed specialist teman-teman MDmers. Wow, sosmed spesialis. Jadi nggak cuma dokter yang punya spesialis ya, Betul. tapi sosmed juga punya spesialis. Betul. Nah, sosmed kan luas banget ya Kak. Jadi di podcast kali ini kita akan bahas tuntas berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Kak Salma. Pada kepo, oke. Kita langsung aja bahas ke yang pertama. Kamu sudah ada di bidang ini kurang lebih berapa lama? Oke, kalau udah ada di bidang ini ya kayak sebenarnya dari zaman aku kuliah selama 4 tahun itu aku organisasi tuh selalu megang handle sosmed lah ya. Oke. Tapi kalau untuk terjun di dunia profesional itu kurang lebih ya setahun setengah lah. Wah, keren banget sih. Jadi masih kuliah kamu juga udah mulai merintis ya di bidang ini. Betul Kak Fir. Wow, berarti kamu passion banget ya. Sebenarnya kayaknya yang passion di sosial media bukan cuma Kak Salma tapi teman-teman semua. Betul. Dan banyak banget teman-teman yang salah paham nih Kak. Ngelihat sosial media spesialis kayaknya gampang deh, cuma ngurusin TikTok, ngurusin Instagram, ngurusin YouTube, padahal yang biasanya kita juga biasa lakukan gitu. Iya, betul. Padahal kayaknya nggak segampang itu ya Kak, apalagi ngurusin sosmednya brand. Iya. Nah, apa Kayak tuh Kak? lagunya Gimana? Agi Marito ya, tak segampang itu. Tak segampang itu. Sorry sayang, tidak segampang itu. Betul, tidak segampang itu. Ngomongin sosmed banyak hal banget yang harus dikulik, banyak hal banget yang harus dipelajari. Nah, kesalahpahaman itu ada di mindset teman-teman milenial dan Gen Z Kak. Ternyata pas udah nyemplung di sosial media spesialis, wow, luar biasa sibuknya gitu. Nah, itu kenapa tuh Kak? Coba kalau teman-teman kan mikirnya aduh gampang banget pasti sosial media spesialis, tapi sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ya, realitanya realita nih, ekspektasi versi realita ya. Iya, kan. Kalau ekspektasinya pasti ngapain sih sosmed, pasti cuman scrolling doang. Iya, ya iya kan? Kak. Tapi justru dari scrolling itulah kita tuh harus ngebuat konten yang memang sesuai dengan brand yang
kita lagi kita lagi handle lah sosmednya. Mm-mm. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa setiap brand itu dia punya personanya masing-masing nih. Kalau Oke. manusia juga kan punya persona ya. Mm-mm. Brand juga sama Kak, dia punya image-nya sendiri. Kita sebutnya sebagai brand image gitu. Mm-mm. Nah, di brand image ini kita juga harus tahu nih komunikasi apa yang tepat kepada audiens supaya audiens itu tahu lah kita tuh lagi selling produk apa sih gitu ya. Nah, jadi memang nggak segampang itu tuh. Jadi nggak cuman scrolling, bikin konten, posting, tapi kita juga perlu untuk mengetahui gimana sih behavior dari audiens kita, image dari brand yang harus kita bangun, komunikasinya kepada audiens. Terus kita juga harus riset dan mempelajari konten yang kita buat itu sebenarnya works apa enggak sih gitu. Oke. Jadi nggak cuman scrolling sosmed aja ya teman-teman ya, tapi juga memang banyak risetnya juga, banyak harus nge-explore juga. Karena kita percaya bahwa nggak ada yang 100% original ya. Ide itu nggak ada yang 100% nol gitu ya. Tapi memang pasti pengembangan dari ide-ide yang sudah ada, kita kembangkan, kita explore dan kita sesuaikan dengan brand kita gitu. Jadi ekspektasi sama realitanya beda banget ya Wow. teman-teman. Kita belum masuk ke detail yang akan kita bahas, tapi ternyata sudah sekompleks itu ya Betul. ngomongin sosial media, apalagi untuk branding di beberapa brand besar. Betul. Oke Kak, sebagai seorang sosmed spesialis, apa aja sih yang harus dimiliki gitu biar teman-teman tuh tahu, nggak cuma sekedar bisa foto, bisa posting, apa aja sih yang harus tahu berkaitan dengan mungkin salah satunya posting ya benar, berkaitan dengan copywriting yang memang Betul. untuk mensupport si postingan itu. Nah, hal-hal lain selain itu apa? Hal-hal lain ya. Jadi ini dari awalnya dulu nih. Iya. Pasti pertama kita harus bisa ngeriset dong. Oke. Iya, riset. Apa sih yang Riset. sedang tren? Mm-mm. Gitu ya. Terus yang kedua, apa sih konten yang cocok di tonton atau dilihat sama audiens kita? Oke. Oke, dari situ baru dong kita punya ide nih. Udah punya ide, kita harus eksplorasi nih. Gimana kita mengimajinasikan, gimana kita meng-create idea tadi sebagai sebuah konten yang utuh. Oke. Nah, baru dari situ kita baru bisa nih coba copywritingnya gimana ya yang pas ya. Oke. Cara penyampaiannya gimana ya yang pas ya, bahasanya, terus gimana mungkin segi katanya biar menarik dibaca orang gitu ya. Itu gimana? Itu berarti ada copywriting juga di situ. Nah, dari copywriting di situ kita juga harus tahu nih gimana cara memvisualisasikan dalam bentuk desain. Gitu. Jadi jangan kreativitasnya salah. juga jalan di situ ya. Betul. Jadi Nggak jangan cuma yang kayak salah. nyeplok-nyeplok dari Canva kalau anak zaman sekarang tuh. Oke, Nggak, harus jadi storytelling lewat visual juga. Betul, kita Oke. walaupun bukan kita yang ngedesain, tapi kita harus tahu gimana sih visualisasi desainnya nanti seperti apa. Nggak mungkin dong misalkan aku cerita tentang memakai wifi yang benar, misalkan cara Iya. menaruh wifi yang benar, tapi gambarnya ternyata nggak nyambung gitu kan, nggak mungkin. Jadi cara visualisasinya juga itu harus kita ketahui. Oke. Nah, dari situ kita baru deh masuk ke tahapan selanjutnya ya, pasti posting gitu ya. Terus kita juga dari situ kita harus tahu juga gimana kita ngeposting di setiap platform. Pasti algoritma dari setiap sosial media itu berbeda-beda ya. Ada yang tergantung waktu, ada yang waktu juga nggak jadi masalah. Yang Oke. penting konteks dari kontennya gitu. Jadi memang mengetahui algoritma dari setiap platform, mengetahui gimana sih supaya audiens itu apa ya namanya mungkin ya waktu-waktu peaknya gitu ya, itu kapan gitu. Jadi banyak sih Kak Jadi Firda. banyak banget ya. Kita mulai dari ngomongin konten. Kita mulai dari riset dulu ya. Riset. Riset target audiens kita tuh seperti apa. Terus kita ngomongin kita ngedevelop kontennya. Betul. Baru kita ngomongin cara penyampaiannya. Betul. Terus setelah itu kita ngomongin visualisasinya. Betul. Dan di luar itu semua kita harus ngomongin juga berkaitan dengan logaritma, schedule tayang dan Betul. lain-lain. Karena Ya. teman-teman sosial media spesialis ini pasti punya KPI viewers, benar gak? Betul banget. Ada Wow. reach, KPI, reach, engagement gitu-gitu ya. Wow, keren banget. Jadi kalau teman-teman di sini sosmednya viewersnya cuma 10. Nah, di tangan Kak Salma, viewers brand-brand yang dia pegang tuh bisa sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu Kak Salma,
siapa aja brand yang udah pernah Kak Salma pegang? Ini boleh nyebut merek? Boleh gak sih? Oh boleh ya. Boleh. Oke. Kan boleh dong. Oh gitu iya, kan. Sesuai kan dengan podcast ya. sesuai dengan podcastnya ya Kak Firda ya. Oke. Oke, jadi dari zaman dulu ya. Kalau aku tuh ini dari zaman kuliah juga nggak apa-apa nih. Boleh ya? dari zaman Boleh ya? kuliah dan nanti boleh kita highlight khusus untuk yang pernah dikerjakan di MD Media. Oke, Jadi nanti kita boleh kasih banget. contoh ke teman-teman semua karya apa aja sih yang udah pernah kita lakuin bareng. Kalau dari zaman kuliah aku dulu pegang sosmednya BEM UI. Kalau Kakak pernah dengar ya sosmednya BEM UI. Berarti dirimu anak UI? Iya. Wih, anak Yellow Jacket, gokil. Anak Yellow Jacket gak tuh? Oke, Oke. dulu tuh sosmed BEM kan, BEM UI aku pegang, terus beralih ke Jasara Harja. Oke, Jasara Harja. Iya. Terus habis itu ada namanya 401 Entertainment. 401 Entertainment itu entertainmentnya Smash. Oh, Iya. agensinya Smash. Iya benar, Cenat, agensinya. cenat, Iya. cenat. Oh, Aku dulu pernah Gokil promosiin mereka nih. tapi sekarang udah Smash. nggak laku Kak. Berarti karena nggak dipromosin sama Kasma Helma lagi nggak sih? Iya kan? Iya, karena kan aku udah pindah ke MD Media Iya, nih. udah beda. Udah beda. Oke. Terus habis itu ada namanya Morula IVF Jakarta. Oh, aku tahu tuh, itu yang bayi tabung. Betul, bayi tabung. Oke. Aku pegang nggak cuma yang Jakarta aja sih. Ada 15 akun lah di situ. Oh. Dari seluruh Indonesia karena kan dia Wow. beda kota, beda akun. Oke. Itu terus pas di MD Media aku sekarang pegang IndiHome Oke. gitu sama Wow, sebelumnya. IndiHome brand besar loh. Jadi itu semua yang megang Kak Salma. Mm-mm. Keren banget. Terima kasih, IndiHome, Mbak teman-teman. Yang kalau teman-teman tuh ngelihat artis-artis yang ada di sosmednya IndiHome ini semua yang megang dan ngeplanin tuh Kak Salma. Iya tapi tetap dibantu sama yang lain juga ya, Kak Firda ya. Gak apa-apa, kita harus bagus-bagusin kamu. Selain Oke. IndiHome sebelumnya aku megang KAI Komuter juga di MD Media. Oh, KAI Komuter. Iya, KAI Komuter Line. Itu beda sama KACIC ya? Beda, kalau KCIC kan kereta cepat. Oke. Ini kereta yang biasa kita naikin tuh komuter line. Oke. Gitu. Kak Salma boleh nggak ditunjukin salah satu sosmed yang pernah Kak Salma buat, mungkin IndiHome? Aku coba cek ya, kita coba Boleh. lihat biar kita bisa ngasih tahu bagaimana effort Kak Salma dalam mendevelop brand-brand besar ini. Dan kalau boleh tahu prosesnya berapa lama sih Kak buat ngeplan kalau di brand itu, apakah ngomonginnya plan campaign tahunan atau memang kita per bulan strateginya? Karena kalau ngomongin sosmed kan sehari nggak cuma satu konten dong. Betul. Sehari bisa 4, bisa 5 konten, sebulan bisa berapa ratus, bahkan tahunan. Itu direncanakannya dalam waktu berapa lama kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau waktu berapa lamanya itu kalau misalkan untuk yang campaign tahunan itu pasti dia bulanan ya. Dan itu melibatkan beberapa bagian juga. Karena nggak cuma sosmed spesialis aja nih, kita juga di MD Media kan ada sosmed strategis juga kan. Jadi ada yang megang strateginya gimana, terus baru turun ke project manager, lalu turun ke sosmed spesialis, nanti ke kreatif gitu kan. Nah jadi itu kira-kira kalau tahunan ya mungkin kita bisa sebulan 2 bulanan lah ya untuk membereskan satu deck untuk setahun ke depan gitu. Tapi untuk per bulannya itu kita biasanya ya seminggu lah. Kita seminggu itu kita bikin konten untuk 1 bulan. Nah kebetulan kalau di IndiHome sendiri itu kita sebulannya itu 90 konten Instagram, Facebook, Twitter, dan 30 konten TikTok. Jadi kurang lebih berapa tuh? 120 ya? 120 per bulan. Dengan tim yang ada berapa banyak? Timnya ada 3. Wow, timnya cuma 3 orang. Ngerjainnya 120 konten. Dan untuk menghasilkan satu konten itu nggak gampang. Betul. Itu melalui proses syuting, proses pengambilan gambar, visual, dan lain-lain. Dan itu dihasilkan dari 3 orang. Iya. Tapi kalau yang ini ya day by day-nya ya. Iya. Tapi walaupun yang ngerjain hanya 3 orang teman-teman, kita akan tunjukin hasil sosial media yang memang di-develop sama Kak Salma dan tim. Ini benar bukan salah satunya? Iya betul Kak. Wow, ini salah satunya. Bisa gak sih aku nunjukin handphone? Bisa ya. Oke, ini salah satunya.
sosmednya IndiHome yang Kak Salma dan teman-teman develop, seru banget. Jadi nggak cuma ngomongin sosmed yang kaku gitu ya, promosi brand dan lain-lain, tapi banyak juga ada games dan lain-lain ya Kak di Iya sini. betul. Karena kan di sosial media itu Heeh. kan kita sebenarnya nggak fokusnya selalu hard selling kan Kak, Oke. gitu. Jadi di situ sendiri ada image-nya apa, kan karena IndiHome itu adalah wifi rumah, berarti yang harus kita bangun adalah image gimana sih kita nyaman di rumah, hiburan kita tuh bisa semuanya dapetin dari rumah gitu kan, Oh, gitu. oke. Semua berasal dari rumah, Semua berasal tentunya dari salah satunya dari rumah, sosmed ya. Jadi itu betul. semua citranya di-develop dari sosial Mhm media mhm, sehingga teman-teman customer nyaman dan akhirnya menggunakan IndiHome di rumahnya masing-masing. betul, Keren gitu. banget loh. Kak, 3 orang Kak buat ngerjain 120. Iya, untuk day by day-nya ya Kak ya, tentunya Tapi dengan konten yang hasil luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman kepo sama konten-konten apa aja yang dihasilkan Kak Salma di MD Media, bisa lihat sosial medianya IndiHome. Lalu tadi apa? KAI ya, KAI KAI Komuter, Komuter. terus satu Sekarang lagi. di MD Media juga ada, kok sekarang sih, udah dari lama juga sih, Oh, udah maksudnya lama ya? cuman aku nggak pegang. Mm-mm. Itu ada Mandiri Taspen, yang Oh, pegang Mandiri ada, Taspen. Tiani Nah, namanya. mungkin buat teman-teman milenial atau Gen Z nih yang memang lagi kepo atau cari-cari partner untuk kerjasama sosial spesialis, boleh banget datang ke MD ya. Nanti dibantu Betul, sama betul Kak banget, Salma loh. betul Kita banget. anak kecil banget loh. Jadi walaupun ngomongin sosmed, banyak konten, kita nggak ada stres-stres di sini kan. Kita Betul, selalu betul, happy banget. happy Itu tuh gitu. salah satunya tuh Fatia gimana jadi sobat spesialis, seru ya? Seru banget gitu. Nah Kak, aku pernah dengar satu quotes yang bilang, Mhm, kalau kamu mau belanja tanpa ngelihat brand tag, mhm. kamu juga harus kerja tanpa melihat limitasi waktu bekerja. Weh. Betul. Itu yang dilakukan sama Iya, sosmed betul. betul betul Jadi betul banget. kakak kalau belanja nggak pernah lihat ini dong, price Keber tag, karena kan kerjanya tanpa Kerjanya limit tanpa durasi. limit durasi. Tapi walaupun itu tetap happy ya. Tetap Jadi happy. teman-teman semua yang memang lagi cari partner, Kak Salma welcome banget untuk diajak diskusi, terutama untuk teman-teman milenial atau Gen Z di seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Kita terbuka banget ya kalau mau discuss Betul banget. berkaitan dengan ini. Dan teman-teman juga bisa lihat beberapa hasil yang sudah kita kerjakan di brand-brand besar tentunya. Jadi Bisa cek juga tuh di sosial medianya MD iya, Media. jadi kalau mau seterkenal Smash, sosmednya dipegang kita aja ya nggak? Betul, betul Kak Vira. Oke Kak, kita lanjut ke hal yang bikin aku kepo selanjutnya. Oke, apa tuh? Dari sekian banyak hal yang tadi sudah kita bahas, Mhm. kita ngomongin sosmed kompleks banget. Betul. Bahkan ngomongin durasi pun ya tadi karena kita ngikutin logaritma, Mhm. ngikutin kejar tayang, apalagi Mhm. timnya cuma 3 orang. Apa sih Kak suka dukanya sebagai anak sosmed gitu? Apa yang bikin Kak Salma tuh passion banget gitu di sosmed? Mhm. Ya walaupun sebenarnya milenial dan Gen Z sebelum tahu podcast ini mereka ngerasa passion banget, tapi kan belum nyemplung kan di sini. Betul, Nah, betul. menurut Kak Salma apa suka dukanya? Sukanya itu adalah kalau kita udah bikin konten, Mhm. terus konten itu udah jadi nih, kayak udah lahir nih konten itu Iya. gitu ya, udah diposting, itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata selesai juga nih, selesai apa, bisa posting juga nih konten gitu Mhm. kan. Terus juga kita ngelihat Instagram atau TikTok atau ya sosial media brand yang kita pegang, terus kita ngeliat kayak, ih karya gue nih gitu kasarnya Oh, lah ya. iya iya bener Kayak bener ih bener seneng bener. banget ya ada hasilnya gitu, Iya kayak iya. sesuatu hal yang kayak selama ini ada di otak tapi ternyata bisa deliver gitu ya. Dinikmati sama orang banyak Betul, ya. bisa dilihat sama orang banyak. Jadi kalau viral tuh, ih itu bikinan gue tuh gitu. Jadi kayak Iya pride gitu kayak nggak pride sih? banget gitu. Jadi kamu ngeliat Heeh. kayak, ih masuk FYP nih Iya. gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri, itu sukanya ya. Oke. Selain itu juga jangan salah teman-teman, jadi sosmed spesialis juga sering ketemu artis. Oh, Iya betul. sering banget sih. Sering ketemu artis karena kita kan syuting juga pasti sama KOL, sama artis juga. Dan juga kalau misalkan kita di sosmed itu kita pasti ada liputan juga kan Heeh. gitu. Jadi kalau liputan-liputan acara-acara besar yang ada artisnya, kita berkesempatan untuk ngobrol langsung, bikin konten langsung lah ya gitu Heeh. sama artisnya. Gitu Terus sih Kak fun Vira. fact-nya ya, kalau anak sosmed nggak tahu sih, ini tebak-tebakan aja. Kamu kan ngurusin plan sosmednya juga. Betul, betul. Terus pasti nyeplok-nyeplokin kayak artis mana nih yang cocok.
kalau ngefans sama satu artis terus ternyata cocok ya cemplungin aja nggak sih? Iya, betul, Jadi kayak nggak betul usah banget. nunggu jumpa fans segala macem, tinggal dimasukin ke deck, approve, udah Betul. jadi kerja sama. Iya, betul Bahkan banget. justru lebih deket ya. Iya, Jadi jadi kelebihan lebih anak dekat. sosial spesialis tuh itu. Jadi kayak bestie sama artis ya nggak sih? Iya, benar. Itu sukanya. Heeh. Tapi kalau dukanya adalah jadi apa ya Kak? Mungkin karena kita setiap hari ngeliatnya sosmed, Nggak. akhirnya pandangan kita terhadap sosmed itu bukan jadi sebuah hiburan lagi. Oh, Jadi jadi kayak ketika lihat konten, ih bagus nih jadi ide konten gitu pasti. iya iya. Selalu Jadi kayak nggak gitu. nggak menikmati kayak kita yang kayak di kasur Iya. nge-scroll 2 hari nggak bangun-bangun. Aman enggak ya? Nggak kayak gitu Iya, ya? jadi kayak kalau scroll tuh kayak ide konten bagus nih gitu. Iya ya. Oh, oke. Nah, Kak, nah teman-teman milenial sama Gen Z yang lagi nonton kita semua di sini kayaknya masih kepo. Mm. Kayaknya pengen juga deh jadi sosial media spesialis, kayak bisa lah gue kayak Kak Salma ini. Nah, harus pinter bikin sosmed kah? Atau memang ada karakteristik khusus untuk teman-teman yang memang mau menekuni di bidang Kak Salma ini? Kalau untuk karakteristik khususnya sih nggak ada ya Kak Oke. Firda ya. Cuman memang harus apa ya, harus senang untuk riset apa yang sedang tren, ngelihat kayak konten apa nih yang bagus. Jadi nggak, kadang kan ada orang ya yang kayak capek scrolling, apa ya, bukan capek scrolling kali ya, ngelihat konten nggak cocok scroll apa, skip gitu kan. Tapi kita nggak bisa karena kita dalam setiap konten aku percaya bahwa pasti akan ada sebuah ide yang muncul gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayak boring nih kontennya, tonton dulu sampai habis atau lihat Oke. dulu nih, di scroll dulu sampai habis karena Mm-mm. pasti kamu bakalan dapetin ide dari si konten tersebut Mm-mm. gitu. Jadi itu yang pertama ya, seneng riset, seneng nyari tahu, terus seneng explore juga. Terus yang kedua adalah bukan kritis juga ya, tapi bisa membaca si analytics-nya. Kayak reach-nya gimana, engagement-nya gimana. Jadi kita bisa mengkritisi konten yang kita buat sendiri. Kadang kita bikin sebuah karya tapi rasanya kayak kalau reach-nya kurang, engagement-nya kurang, kita ya udah kayak tutup mata gitu kan. Padahal sebenarnya harusnya nggak kayak gitu. Ketika kurang, kita harus cari tahu nih apa ya yang kurang ya dari karya yang kita udah buat gitu. Jadi sebenarnya karakteristik utamanya sih mungkin menurut aku itu ya Kak, 2 hal itu tadi. Oh, oke. Dan yang terpenting tanggung jawab ya sama apa yang Betul. kita buat. Jadi nggak harus teman-teman sosial medianya tuh bagus gitu kayak Mhm. selebgram nggak harus. Tapi memang ketika kita mendevelop sosial media khususnya untuk suatu brand tertentu, ya itu banyak hal yang memang harus diperhatikan dan teman-teman harus Betul. detail tentang itu ya. Dan Betul banget harus punya detail. rasa apa ya, memiliki ya Kak. Mhm. Jadi memiliki, jadi kalau ada beberapa KPI yang harus dicapai, teman-teman tuh Mhm. bertanggung jawab untuk itu Iya. gitu. Nah, sosial media Kak Salma sendiri gimana Kak? Keren Waduh, nggak? Gimana? Apakah sosial gara-gara keseringan update konten untuk brand-brand jadi nggak posting? jujur iya, Jadi jujur kayak iya, nggak ada konten gitu ya? malah nggak ada Kebalik. konten. Ya bayangin aja 3 orang 125 konten, gimana mau posting? Iya Selfie kan? aja kali Kak kita abis ini. Boleh. Buat ngisi sosmed Kak Salma ya nggak? Boleh, biar ada isi sosmednya ya. Iya. Soalnya kayak apa ya Kak, mungkin karena setiap hari bergulatnya dengan sosmed. Sosmed yang kita lihat sosmed, akhirnya jadi kayak males buka sosmed sendiri kan. Iya, iya. Gitu. Dan akhirnya ya udah mungkin kayak upload juga jarang, update juga jarang. Padahal kita udah punya ilmunya nih. Iya ya, kayak Padahal mau jadi selebgram bisa banget. cuman kayak aduh udah malas duluan kali ya ngeliat Udah sosmed males. sendiri. Jadi kayak lebih dipikirin kayak sosmed brand nih. Udah oke, kita bangun sosmed brand, sosmed sendiri udah kita biarkan dulu. Oh, oke. Nah, tadi kan Kak Salma ngomongin ketika kita scroll itu kita harus aware juga sama apa yang lagi happening Ya, yang lagi di happening. situ. Nah, apakah itu salah satu cara untuk mengetahui tren atau ada cara lain, Kak? Ada cara lain sebenarnya. Mm-mm. Jadi untuk beberapa platform sosial media dia punya website-nya Ya. sendiri. Gitu kayak TikTok misalkan, dia tuh ada website-nya sendiri yang memang khusus membahas tren yang terjadi di minggu itu, di Oke. bulan itu atau di tahun itu gitu. Jadi kita bisa cari apa sih yang lagi happening gitu ya di sosial media lewat tadi website officialnya lah ya gitu. Oh, oke. Nah, itu kan cara menggali tren. Nah, tantangan terbesar di dunia sosial media spesialis ini tuh apa, Kak?
Tantangan terbesarnya adalah ketika kita buat konten dan ternyata hasilnya atau konten itu nggak works gitu. Menurut aku itu Oh, ya tantangan nggak terbesarnya. works, nggak sesuai dengan KPI Iya, atau goals yang memang iya. dibutuhkan perusahaan itu. Mm-mm. Tapi itu pernah terjadi. Bukan pernah terjadi, pasti sering terjadi Karena kan. kita kejar tayang kan. Plan itu Betul, memang betul. sudah dari awal. Jadi mau nggak mau Iya, harus tayang. iya, betul. Karena kita kejar Oke. tayang, sehari juga kan naik, gak cuma satu konten juga kan tadi. Ya makanya kadang ada aja kayak, wah ini nggak works nih, apa ya? Berarti kan harus muter otak lagi ya. Tenang Kak, jalankan sosmed. FTV di Indosiar aja suka nggak keedit kok. Suka ada yang Apalagi suka ada yang sosmed yang lolos ya. kejar tayangnya nggak. Tenang Sama. aja. Yang suka diviralin tuh di TikTok, Iya, green screen-nya betul. nggak ada, Green screen-nya. gitu. Jangan sampai ya kayak nanti artisnya mukanya kupingnya Iya. kepotong. Iya kan, kupingnya kepotong, jarinya Iya, iya. kepotong. Oke Kak. Nah, ngomongin tantangan atau kesalahan yang biasa terjadi, biasanya kesalahan umum apa sih yang biasanya kejadian di dunia sosial media spesialis, mungkin di brand atau personal sosial media dan waktu mereka coba untuk manage kehadiran mereka di sosial media. Jadi apa sih kesalahan yang biasa terjadi di sosial media dan bagaimana manage hal itu? Oke. Biasanya yang sering banget terjadi itu di copywriting ya. Oke. Itu sering banget terjadi. Misalkan kita udah naikin suatu konten, terus pas kita lihat, istilah asingnya lupa di italic gitu kan. Lupa di miringin gitu kan. Hal-hal kecil tapi sangat berpengaruh ya. Matters, iya kayak gitu tuh matters. Biasanya kita kalau kayak gitu, kalau untuk di konten yang emang baru naik, ya langsung take down, kita langsung ganti cepet gitu ya. Tapi kalau yang biasanya video-video tuh ya, video-video subtitlenya ada yang salah atau kayak gimana, itu biasanya kita ngakalinnya kan kalau video lama ya Kak ya. Iya. Jujur kalau kita ada kesalahan di video itu pasti lama dan kita butuh ngerendernya lagi lama. Sementara kita kejar-kejaran sama jadwal tayang kan. Biasanya diakalinnya adalah pakai subtitle atau fitur bawaan dari platformnya itu gitu. Kayak misalkan TikTok kan emang dia udah ada yang auto subtitle tuh. Nah, itu kayak gitu lah. Kurang lebih. Oh, oke. Ya, Biasanya jadi banget copywriting hal-hal kecil lah, copywriting Hal-hal ya. kecil. Karena kalau ngomongin visual pasti kita jeli banget dan pasti semua orang yang ada di tim tuh aware ke visual. Ya. Justru ke hal-hal yang berkaitan sama copywriting malah nggak ngeh pas udah diposting, waduh gitu kan. Oke Kak, nah ini aku mewakili teman-teman lagi sih. Mungkin kalau brand-brand besar kalau mau tahu berkaitan dengan strategi sosial media spesialis, ayo aja langsung hubungi kita ya MD Media. Mungkin aku ngambil case-nya adalah teman-teman kampus yang biasanya Betul. kan memang mereka mendevelop sosial media. Benar. Pastinya selain untuk kebutuhan informasi, yang sering itu untuk event-eventnya mereka. Betul. Apalagi anak-anak kampus itu perlu banget yang namanya sponsorship. Ya, Dan sponsorship itu pasti melihat salah satunya dari sosial media. Nah, bagaimana sih strategi atau tips and trick mendevelop sosial media yang mudah gitu Kak? Oke. Dan sesuai dengan target atau goals yang akan dicapai. Oke, berarti ini kita membahasnya ke teman-teman mahasiswa, teman-teman Iya, karena sekolah kalau udah ya. brand udah pasti hubungin kita sih Kak kalau Iya, butuh sosial media. betul Iya nggak, banget. Kak? Hubungin MD Media langsung Iya, ya. nggak usah lah tips and trick nanti bikin pusing, mendingan serahin aja ke kita ya. Iya, betul banget. Nah, tapi kalau untuk teman-teman Oke. mahasiswa, teman-teman yang masih di sekolah, yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah kalian itu mau bahas pesan apa sih gitu kepada audiens. Misalkan kalian mau selling acara kalian, berarti kalian harus tahu nih gimana cara kalian men-selling sebuah event dengan menarik gitu. Misalkan yang kalian tonjolkan adalah gestarnya, berarti yang harus ditampilkan di sosial medianya adalah gimana sih atau misalkan siapa aja sih gestarnya gitu ya. Tapi biasanya kan kalau teman-teman mahasiswa itu kan biasanya kalau anak-anak organisasi ya, itu kan bergerak atas suatu isu, asik kita bahasnya isu ya. Kita mau bahasnya isu udah isu gitu iya. kan.
sesuatu hal yang sebenarnya mungkin tidak awam dibaca oleh orang-orang. Orang-orang tuh kayak, "Apa sih ini?" gitu ya. Heeh. Atau biasanya kan teman-teman nyarinya dari jurnal, dari buku, dari ya tulisan-tulisan ilmiah. Kalian mau menyampaikan itu kepada orang banyak, kalian pengen orang banyak aware terhadap hal yang lagi kalian geluti gitu ya. Gimana caranya kalau kalian nggak membahasakan itu dengan baik, Oh, tata gitu. bahasanya ya. Nggak usah Betul, yang serius-serius banget lah, betul, milenial aja. betul Kadang banget. kan mahasiswa gitu Kak, Mhm, oke kita ngomongin acaranya conference walaupun ada, tontonan musik, tapi dibawanya formal banget ke arah format, conference. Padahal kan tulisannya sekarang panjang. iya, tulisannya Iya. panjang, padahal sekarang cara komunikasi beragam. Betul, itulah kenapa diciptakan bahasa gitu kan. Iya, Gimana supaya kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada banyak orang ya, dan bisa terdeliver, bisa diterima dengan baik gitu loh. ya. Kalau misalkan kalian bahas dari sebuah jurnal gitu ya, misalkan berlembar-lembar, ya kalian kalau dibikin jadi konten di Instagram misalkan ya jangan tulisannya jangan banyak juga lah Iya, gitu. Jadi tulisannya harus di minimize gitu ya. iya. Lebih singkat, padat, dan juga menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa gaul atau bahasa sehari-hari teman-teman itu Betul, boleh banget ya Kak ya. betul, Apalagi kalau segmen audiensnya itu memang milenial dan Gen Z. bener bener Jangan banget. pakai bahasa-bahasa yang baku banget yang bikin orang males baca, betul nggak? Bener bener banget, karena orang ke sosial media itu bukan untuk belajar kayak buka buku gitu loh, Kak. Jadi untuk hiburan kan. Iya, Ya untuk masa hiburan. sih kalian udah pindah ke sosial media, kalian mau menginfokan sesuatu kayak baca buku gitu kan. Malah nanti nggak kemakan sama Iya, jadi kayak audiensnya. audiensnya lihat duluan udah males. Terus Bener, posternya hitam putih, ada iya, gedung, kampus, aduh males banget nggak Kak? males banget. Kasih foto-foto teman-teman yang cantik gitu Iya, kan? betul banget. Dari segi visual, dari segi tulisan, dan juga yang patut diperhatikan itu adalah gimana sih cara kalian itu menyampaikan itu dengan fun gitu. Oke. Walaupun hal yang kalian sampaikan tuh berat, misalkan Mhm. polusi udara gitu Iya, iya, ya. iya. Berat kan? Terus ya kalian harus menyampaikannya dengan fun gitu. Oke. Ya berat seberat beban kalian menyelesaikan skripsi lah ya. Betul, betul. Tapi jangan dibawa ke sosial Jangan, media, jangan. jangan. Oh, oke. Jadi sebenarnya banyak tips and trick yang memang harus teman-teman Bener. lakukan. Memang dinamis ya dunia sosmed Dinamis. itu. Apalagi sekarang sosmed itu udah jadi search engine loh, Kak. Oh, Iya, gitu. jadi orang kalau emang Kakak kalau misalkan nyari sesuatu hal udah masih di Google kan, Aku sosmed sih. betul kan? Kadang Apalagi cari kalau di TikTok, ngomongin iya, TikTok sih sekarang. kafe estetik di Jakarta Selatan. Iya. Nyarinya di mana? Di TikTok, bukan di Google lagi Iya, gitu. atau kalau kayak misalnya lagi butuh edukasi tambahan nih, nyari workshop, bla bla Mhm, bla, itu pasti di mhm, TikTok sih, bener, atau di Instagram. iya, Nah, betul. itu bisa jadi tips and trick teman-teman juga ya kalau Iya, misalnya mau promosi event kampusnya mhm. atau segala macam, itu bisa Gunakan banget keywords tertentu yang pasti orang-orang itu bakalan cari. cari. Yang gampang-gampang aja lah ya, nggak Iya, usah yang betul, bahasanya edukasi banget bener, kayak apa ya, workshop, pembinaan, bla bla bla, waduh mhm, panjang banget, nggak usah. Pokoknya yang iya, gampang orang dicari, misalnya workshop, workshop menggunakan sosial media yang benar gitu-gitu kan mhm, hal-hal yang sederhana yang orang-orang tuh pasti cari. betul, Oh, oke, keren banget. Nah, abis ini teman-teman kampus atau mahasiswa atau mungkin anak-anak sekolah sekarang juga lagi happening banget buat bener, bikin pensi dan mhm, lain-lain. mhm. Sosial medianya kalau udah nonton podcast boleh tahu pasti langsung Iya, keren-keren. pasti. Oke. Semoga ya Semoga ya tips and harus trick dari Kak diterapkan. Salma harus diterapkan oleh teman-teman semua. Dan sekali lagi kalau untuk brand jangan lupa hubungin Iya, kita. betul Kita bisa langsung banget. diskusi kok kapan aja. Bener, karena di MD Media kan kita udah ada tadi kan IndiHome, Mm-mm. KAI Komuter, Ya. Mandiri Taspen, Ya. ada Indibis juga. Wow, Indiebis tuh brand baru yang lagi di-develop ya. Betul, Jadi kita betul memang banget. develop mulai dari bibit, Dari mulai bibit. dari bayinya dulu ya. Betul, betul, Kak. Oh, luar biasa. Oke Kak, kelihatannya udah ngasih tips and trick dan lain-lain. Kayaknya teman-teman masih masih kepo nih. Bagaimana sih? Sebentar, aku nyontek dulu. Padahal ngomongnya teman-teman yang kepo, tapi aku nyontek. Oke,
Nah, bagaimana sih nasehat Kak Salma? Nasehat. Waduh, Baru tadi kita nasehat. ngomongin hal yang nggak baku. Terus sekarang ngomongin Balenya nasehat. nasehat. Aduh. Mungkin pesan buat teman-teman yang memang nantinya cita-citanya mau ada di bidang ini. Gimana sih? Apakah mungkin dia harus fokus dari sekarang, dari kuliah dan lain-lain, atau nanti pun ketika dia baru lulus baru terjun di bidang ini pun it's okay gitu. Ya, oke. Aku sendiri sebenarnya bukan lulusan dari yang komunikasi atau apa gitu ya. Aku lulusan biologi. Wow, biologi. Sebenarnya dari mukanya tuh kelihatan sih anaknya Anak saintek. science banget. Cuma ternyata hebat banget di sosial medianya loh. Ternyata nyebrangnya jauh ya kan. Kayak wow, dari ini harus ngomongin ke riset sosial, keren banget. Ya, betul. Nah, berarti bisa dong Kak. Buat Bisa, orang-orang bisa yang banget. kayak, aduh gue salah nyemplung nih kuliahnya, gue Ya, harus jadi apa ya? betul, Ternyata betul. sosial media bisa jadi salah satu peluang. Benar. Nah, tapi bagaimana? Yang penting adalah mau belajar, Oke. ya kan? Udah pasti dong. Udah pasti. Semua hal itu harus Jangan dipelajarin. males. Jangan males. Kita harus benar. mematahkan Gen Z itu males, jangan. Jangan. Oke. Kita rajin kok. Kita rajin, kita harus mau belajar, mau adaptasi juga, dan mau nerima masukan orang lain. Oh, Karena oke. jujur ya, di sosial media itu kita nih udah ngerasa bikin kayak konten gue bagus banget gitu kan. Tapi yang perlu kita tahu, apakah konten itu bagus dari kacamata creator atau dari kacamata audiens? Oh Yang iya, lihat. iya. Ya. Kalau kita kan pede banget, sosmed gue keren banget nih. Iya. Padahal audiens kayak apaan sih Ini gitu apaan sih, ya. ini kayak ini bahas apa sih, kok nggak nyambung, kok nggak Iya, paham, iya, ya nggak iya. ngerti gitu. Jadi memang harus banyak mau mendengarkan masukan dari orang lain juga. Dan yang terpenting kerja keras ya Kak, Ya, karena semua betul. pekerjaan yang mulainya dari nol pasti butuh kerja keras. Benar. Sehingga nanti teman-teman pas menjalankan bidang ini tuh udah chill gitu, udah santai, udah kayak Kak Salma ini walaupun kerjaannya banyak dia tetap bisa hangout, ya nggak? Betul, sambil bawa laptop. sambil bawa laptop. Sambil bawa laptop. Oke, kurang lebih itu sih Kak sebenarnya yang kekepoan yang terjadi di kalangan teman-teman milenial dan Gen Z, karena kan selama ini kita ngelihatnya aduh sosial media tuh gampang banget. Gimana sih caranya kerja di sosial media, apalagi bidang sosial media ini bukan cuma ngomongin buat brand, tapi banyak juga kan sosial influencer atau artis-artis yang memang merambah ke bidang-bidang seperti YouTube dan lain-lain. Betul. Kan juga pasti nyari tim nih, Betul nyari banget. sosial media spesialis. Artis aja butuh loh strategi-strategi itu, apalagi brand-brand besar seperti IndiHome dan lain-lain. Nah, teman-teman, peluang itu besar banget. Jadi bagaimana teman-teman menyikapinya aja, bagaimana teman-teman mau belajar untuk bisa ke dunia itu, dan tentunya untuk brand-brand besar yang sudah banyak kerjaannya ya. Jangan lagi mikirin atau pusing tentang sosial media, ayo kerja sama-sama kita MD Media. Kita siap berdiskusi sama teman-teman semua, biar sosial media teman-teman yang ada di brand-brand besar bisa sebesar dan keren brand-brand yang sudah kita handle seperti IndiHome dan lain-lain. Luar biasa, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kak Salma. Terima kasih. Oke Kak Salma, sebelum kita menutup, kalau kita ngomongin milenial dan Gen Z, banyak happening atau tren-tren yang ada di TikTok. Oke. Nah, aku pokoknya mau ngajak Kak Salma untuk main game sesuai dengan tren di TikTok. Jadi nanti aku akan menyebutkan 2 opsi ke Kak Salma. Kak Salma jawab cepet ya. Mungkin ini beberapa hal berkaitan dengan item barang atau hal-hal yang berkaitan dengan milenial gitu. Oh gitu. Jadi kita biar bisa mengetahui juga karakter seperti apa sih yang ada di sosial media spesialis, ya kan? Oke. Pertanyaan pertama. Rambut panjang atau pendek walaupun hijab ya? Oke, rambut pendek. Pendek, nggak gerah ya? Bener. Oke. Irit sampo. Irit sampo, cakep. Jeans atau celana bahan? Celana bahan. Terlihat ya. Iya, kita kan uhti banget gitu. Walaupun kata orang-orang jeans tuh keren, tapi uhti itu nggak bisa ya. Kita harus pakai celana bahan. Oke, rumah atau apartemen? Rumah. Video atau foto? Video. Kan video bikinnya lebih lama kan? Iya, betul. Tapi lebih enak video ya? Lebih enak, lebih bercerita video. Atau lebih mahal kalau video? Waduh. Oke, main game atau nongkrong? Nongkrong. Oke, itu kan walaupun kerjanya 24 jam masih bisa nongkrong. Betul. Sikat gigi atau cuci muka? Cuci muka.
Oh, cuci muka. Tinggal pakai Muka. masker ya. Ya, Anak betul. sosmed kan nggak ngomong. Jadi kayak Kita diem dong. kaos hitam atau kaos putih? Kaos hitam. Kaos hitam. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Hitam, Kita dari hitam. ujung sampai ujung tuh hitam semua. Oke, Instagram atau TikTok? TikTok. Oh iya, sekarang lagi happening TikTok. Aku Ya, juga TikTok. betul. Aku nggak tahu sih ini Kak Salma di bidang itu apa enggak. MU atau Liverpool? Waduh. MU aja deh. MU. Padahal Iya. kita nggak ngerti-ngerti banget Iya, gak sih? walaupun sering dihujat ya. Iya. Mungkin karena merah. Mungkin karena merah. Telkom, MD Iya, Media, MD iya nggak Media, sih? IndiHome merah. MU terdepan pokoknya. malah nggak ngerti. Oke, yang terakhir. Aduh, ini cinta atau dicintai? Waduh, susah ya. Udah punya pasangan belum Kak? Waduh. Sekalian promosi kan nggak apa-apa. Sekalian promosi ya. Kalau aja ada yang nyari berhubung aku di dunia visual, aku mau cari Aku mencari sosial cewek media yang sosial media spesialis. spesialis biar kita bisa bikin bisnis bareng loh. Betul. Cinta atau dicintai? Heeh. Oh, mencintai kali ya, Oke. mungkin bahasanya ya. Iya, Iya, dicintai bener atau dong. mencintai ya? Benar. Betul. Mencintai, asik. Mencintai. Betul, karena itulah yang dilakukan sebagai sosmed spesialis ya, mencintai brand. Oh iya benar, kita harus selalu mencintai dan memiliki brand yang kita handle. Betul, Makanya kalau betul mau sekali. dicintai sama Kak Salma, ayo ke MD Media. Betul, masuk. Cakep. Cakep. Oke, itu semua kita sudah main games, kita sudah ngulik banyak nih rahasia atau ilmu-ilmu Kak Salma tentunya di bidang sosial media spesialis. Dan tentunya teman-teman di sini kalau masih ada yang kepo dan lain-lain boleh banget loh nanti kepoin Instagram dari MD Media. Betul Karena di sana juga kita kontennya cukup banyak ya, Iya, cukup masif untuk MD Media itu sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Salma Terima kasih atas juga, Kak waktunya. Firda. Dan ternyata scroll itu bukan cuma sekedar menghabiskan waktu, tapi menjanjikan juga secara karir dan pendapatan. Benar banget Oke, teman-teman. sekali lagi terima kasih Kak Salma atas Terima kasih waktunya. kembali, Kak Semoga Firda. teman-teman yang di sini MDmers yang menyaksikan podcast kita berkaitan dengan sosial media spesialis bisa mendapatkan insight, mendapatkan ilmu dan mendapatkan gambaran untuk karir jangka panjangnya, juga tentunya mendapatkan partner sosial media jangka panjang. Kita tunggu ya di MD Media. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan atau teman-teman MDmers yang sudah menyaksikan podcast Boleh Tahu. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah.